Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang MK Pengolahan Sumber Daya Perikanan tentang karakteristik klasifikasi sumber daya krustasea di perairan. Nah, jadi kita akan membahas krustaseanya aja ya. Nah, yang pertama itu eksploitasi sumber daya perikanan telah berlangsung lama, diyakini mengancam stok yang ada di lautan lepas. Nah, jadi eksploitasi itu pemanfaatan yang berlebih ya, akan mengancam stok krustasea yang ada di alam. Nah, kondisi itu sudah dialami di dunia perikanan, ya contohnya penangkapan ikan seperti biasa sih ya, kayak overfishing, karena udah ada juga selain nelayan kita yang ingin mengambil banyak ikan, mengambil manfaat berlebih ya, atau ingin memperbanyak jumlah tangkapan, gitu juga di krustasea. Sekarang sudah mulai banyak dieksploitasi, jadi berpeluang cepat habis lah. Lanjut, perikanan krustasea saat ini menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia. Nah, jadi kenapa dieksploitasi? Karena krustasea ini menjadi salah satu komoditi penting yang diekspor. Ibaratnya lebih laku lah. Jadi kalau lebih laku, udah pasti ada yang beli dan lebih mahal ya, udah pasti itu bakal banyak yang jual, banyak yang cari, banyak yang ingin manfaatkan lah. Jadi diburu terus di alam. Nah, ini kalau masih ada yang bingung tentang apa itu krustasea, krustasea itu kalau dari yang kita ambil di Wikipedia, krustasea, kalau ini Wikipedia ini yang sederhananya ya, kalau yang mau lebih jelasnya itu kita ambilnya itu dari buku buku ilmiah tentang krustasea. Tapi tadi saya ambil di internet aja biar cepat. Krustasea adalah suatu kelompok besar dari arthropoda. Nah, maksudnya akan ada film-film arthropoda tuh ada banyak lah, salah satunya itu krustasea, arthropoda tuh misalnya yang bercangkang misalnya. Hewan bercangkang ini salah satunya ada krustasea, dan terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan. Jadi ada 52.000 spesies yang bisa dijabarkan lah, kelihatan asal-usulnya, jelasnya dari mana kan. Dan biasanya itu satu subfilum. Nah, krustasea ya binatang, bukan binatang, hewan yang seperti ini. Nanti kalau arthropoda lain ya jenis yang lain lagi kan. Kita bahas yang ada di laut ya, umumnya ya udang, lobster, atau kepiting. Nah, kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal ya, seperti saya bilang tadi kan, ada tritip begitu, tritip tuh misalnya kerang-kerangan. Walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat seperti kepiting darat, ya ada juga yang hewan hidup dua alam ya, ada di darat, ada di perairan. Kebanyakan anggotanya dapat bebas bergerak walaupun beberapa takson bersifat parasit ya, ada yang menguntungkan, ada juga yang parasit. Untuk diketahui, krustasea dibagi menjadi dua subkelas, yaitu Entomostrata, udang-undangan tingkat rendah, ataupun Melacostrata, udang-undangan besar. Kalau Melacostrata ini sudah saya pernah jelasin waktu itu, jenis kepiting-kepitingan lah. Kalau yang ini yang kecil-kecil itu krustasea juga, cuman dia kecil. Ya, tulangnya kecil, bentuknya kecil. Nah, contoh-contohnya itu ada Copepoda, ini ada juga Seladus-hera, ini contoh gambarnya. Dan yang Melacostrata itu umumnya ada ya kepiting, krustase udang ataupun lobster ini ya, ada udang, kepiting. Nah, di sini dari dua kelompok tersebut sebagai besar Melacostrata diketahui biasa dimanfaatkan manusia sebagai makanan kaya protein. Ya, jadi sumber tenaga lah, mungkin kalau nasi karbohidrat, kalau udang-udangan ini atau apa dia sebagai sumber protein. Akan tetapi diketahui juga ada beberapa jenis krustasea yang dapat merugikan manusia, yaitu yuyu atau nama alamiahnya apa nanti saya cari. Ini dia mengganggu tanaman padi, ya mungkin dipotong daunnya jadi roboh padinya atau apa kan. Kemudian yang ini adalah kepiting kelapa, kepiting kenari ya. Mungkin saya belum browsing tadi apa merugikannya, mungkin dia memakan bibit anakan kelapa atau apa kan. Perlindungan krustasea. Nah, karena sudah dieksploitasi berlebih, maka perlunya adanya perlindungan. Perlindungan itu kan bukan hanya himbauan, tapi harus berupa undang-undang, biar siapapun yang melanggar akan kena sanksi, ataupun nanti jelas lah bagian mana sih yang melanggar, bagian yang ini masih boleh, yang ini tidak boleh. Jadi harus ada undang-undang. Udah ada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2016 yang akan tujuannya biar pengolahannya baik lah, berkelanjutan.
Nah, di sini disebabkan oleh penangkapan yang tinggi, tapi tidak diimbangi dengan peraturan pemanfaatan. Jadi dengan penangkapan tinggi, harusnya juga ada restocking, kemudian menangkap juga ikan yang ukurannya sudah layak tangkap, misalkan dia dewasa, dia bisa tangkap, tapi yang masih muda atau masih kecil, jangan ditangkap dulu. Kemudian juga penentuan alat tangkapnya, apakah ramah lingkungan atau tidaknya. Nah, kemudian stok perikanan krustasea yang pemanfaatan penuhnya sudah mencapai 95%. Jadi sudah banyak sekali lah pemanfaatannya. Makanya kita perlu rencana strategi supaya bisa dikelola dengan baik, kemudian inovasi ataupun cara-cara baru supaya krustasea di alam itu kembali banyak ataupun stoknya ada lagi lah. Jangan sampai diambil aja tanpa ada restocking kembali supaya kesejahteraan nelayan tetap terjamin. Jadi masih ada yang bisa ditangkap lah oleh nelayan dengan adanya kita inovasi dan strategi agar stok di alam tetap ada. Saat ini perikanan krustasea sudah berkontribusi nyata dalam modernisasi perikanan Indonesia. Nah, jadi selain ikan-ikan, kita juga krustasea ini memberikan dampak yang baik untuk kehidupan nelayan di Indonesia, yaitu berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, juga berdampak negatif terhadap kebijakan pemerintah. Ya, misalkan kebijakan pemerintah itu melindungi hewan-hewan krustasea lah, karena hewan-hewan ini kalau dieksploitasi terus akan susah juga meregenerasi kembali. Nah, jadi kan menambah ekonomi iya, tapi peraturan pemerintah tentang tentang konservasi krustasea juga akan terganggu karena terus dieksploitasi. Jadi kita harus mempunyai dasar hukum atau tadi peraturan dari negara tadi diterapkan sampai nelayan yang ada di daerah kecil, bukan hanya pengusaha atau nelayan besar. Nah, ukuran terus mengecil, maksudnya itu tangkapan krustasea di alam itu semakin mengecil, berarti bukan intinya sih, kesimpulan yang didapat itu awalnya ditangkap besar-besar, cuma karena yang besar udah habis ya tertangkap yang kecil-kecil, mungkin stok yang besar sudah habis, ataupun dia karena sebanyak ditangkap, jadi yang tersisa itu tinggal yang kecil-kecil. Selain itu juga komposisi hasil tangkapan krustasea juga menjadi didominasi oleh krustasea yang sedang masuk fase melakukan reproduksi. Oh, maksudnya ini lagi tahapan-tahapan ingin memijah ya, bukan. Kalau yang udah tua tuh mungkin udah nggak memijah lagi, jadi emang udah bisa tuh dikonsumsi. Tapi kalau yang muda-muda mungkin nanti dia bakal tunggu setelah berapa kali memijah baru ditangkap. Nah, ya sebagian nelayan kalau nggak diedukasi mungkin nggak tahu, tapi kalau dikasih tahu teori-teorinya sebentar aja, mungkin mereka bisa ngerti, oh yang ukuran segini dia udah bisa ditangkap, yang segini jangan, ini masih masa memijah. Jadi mereka kayak buat apa ya, kayak bawa penggaris kecil itu bisa diukur berapa sih yang ini ukurannya, kemudian yang ini juga sudah berapa tuh kepitingnya pas sudah saya tangkap atau belum. Jadi biar bisa tahu lah mana yang boleh ditangkap, mana yang enggak. Harus ada peraturan pengendalian penangkapan supaya penangkapan itu terkontrol. Semakin tinggi pemanfaatan krustasea, perlu adanya perlindungan secara segera terhadap stok yang ada. Nah, jadi kan kita butuh peraturan nih, biar nanti keberlanjutan ekspor impor juga ada, kemudian juga stok di alam juga ada untuk keseimbangan ekosistem. Jadi ada kayak semacam pepatah lah, pengolahan perikanan berkelanjutan tidak mudah dilakukan, tapi juga tidak susah. Memang kalau kayak saya cerita tadi, itu agak sulit diterapkan. Wah, berat nih, harus diukur dulu mana ya, diukur dulu ukuran karapasnya atau punggungnya ya. Kemudian juga susah diterapkan. Kita butuh uang, tapi kenapa adanya pembatasan penangkapan? Sementara kan harus dapat memenuhi semua tuh kebutuhan krustasea. Itu juga eh, agak berat kalau pengolahan ini atau perlindungan ini dilakukan sendiri, harus beramai-ramai. Jadi kan intinya pengolahan perikanan itu emang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi kalau kita ada kemauan, pasti bisa. Agar keberadaan stok krustasea bisa tetap tersedia, harus ada beberapa strategi, yaitu mengkaji status stok krustasea. Jadi status stok krustasea itu kalau di perikanan bisa dikaji pengkajian stok ikan ya. Ini juga bisa mungkin pengkajian stok krustasea. Kemudian melakukan pemantauan. Pemantauan itu dilihat apakah nih masih kualitasnya masih yang bisa besar aja atau udah tinggal yang kecil, ataupun kualitasnya apakah masih sehat seperti terdahulunya atau sudah berubah ukurannya atau apa kan. Kemudian dicari juga rencana pengolahan perikanan, bentuk dokumen lah atau laporan atau strategi seperti apa pengolahan yang akan diterapkan, apakah sebatas wacana atau program-programnya sudah jelas.
Yang keempat, melakukan pengenalan, pengembangan implementasi pengolahan perikanan. Nah, jadi kita udah punya konsep, udah punya rencana. Yang tahu tuh ya si pembuat konsep, pemerintah atau apa. Jadi kita harus mengenalkan kepada masyarakat, oh konsepnya seperti ini caranya atau apa kan. Kemudian melakukan pengembangan riset aplikasi. Jadi kita harus bikin ilmuwan atau pemerintah bikin penelitian. Penelitian itu yang sangat aplikatif untuk membantu perkembangan krustacea di masyarakat. Jadi kita misalkan mempercepat kulit mengeras setelah ganti kulit atau molting ya. Kemudian juga seperti bagaimana kriteria lingkungan hidupnya yang sesuai. Jadi kita membuat lingkungan itu hidupnya sesuai, jadi krustacea cepat besar dan nyaman di situ. Kemudian makanan apa yang sering dibutuhkan, itu juga kadar, salinitas atau apa kan. Kemudian menguatkan kelembagaan pengelolaan. Maksudnya itu ya di desa kan kita masih individu-individu kan, tapi nanti kan ada kelompoknya, ada kelompok petani, panglima laut, ataupun lembaga adat atau dinas. Jadi di antara sektor-sektor lembaga itu harus diperkuat biar kalau ada aturan dari atas itu sampai ke bawah ataupun ada kendala dari bawah dan bakal diketahui sama pimpinan yang di atas atau kementerian lah. Nah, jika strategi di atas sudah dilaksanakan, stok krustacea yang tersisa di alam sekarang bukan saja bisa diselamatkan, tetapi juga akan bertambah. Jika sudah begitu, nelayan yang mencari ikan akan mendapatkan manfaatnya. Kesejahteraan bisa kembali diraih oleh mereka. Nah, jadi intinya, kalau kita mengelola dengan baik, menerapkan pengolahan berbasis ekosistem, menjaga kelestarian stok di alam, jadi kita krustacea ini nggak akan habis. Kemudian kalau tidak habis, nelayan bisa menangkapnya terus menjual dengan harga yang baik. Jadi kalau ditangkap terlalu banyak, misalkan nanti nggak laku, ya harga bakal turun. Tapi kalau menangkapnya sesuai permintaan, di data berapa kebutuhan, stoknya berapa yang ada, jadi harganya tetap stabil dan ekosistem terjaga, nelayan juga tidak terganggu. Oke, sekian aja materi untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.